Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka secara resmi Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center Bali. Dengan didampingi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meresmikan pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa yang dilaksanakan sejak tanggal 24 hingga 25 Agustus. Selain Wakil Presiden, hadir juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Ketua DPD Republik Indonesia Lanyala Mataliti, dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan. Adapun pelaksanaan Muktamar PKB mengagendakan pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Syuro, perumusan platform perjuangan politik hingga penetapan garis-garis besar perjuangan partai selama 5 tahun mendatang. Untuk mengetahui lebih lengkap jalannya agenda Muktamar PKB, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari Nusa Dua Bali. Halo, selamat malam Rona. Rona, bisa Anda jelaskan agenda Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa di hari ini dan highlight apa saja yang bisa Anda sajikan dalam live kali ini? Ya, baik Andro, Muktamar ke-6 PKB ini tadi sudah berlangsung sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah atau setara dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi memang ada sejumlah tokoh yang hadir, begitu seperti Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, lalu kemudian ada juga Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan juga beberapa elit dari partai politik seperti Nasdem, Golkar, PAN, PKS dan juga partai-partai. Dalam Muktamar PKB ke-6 ini membahas beberapa hal pokok, yakni yang pertama adalah menunjuk ketua umum baru periode 2024-2029, kemudian juga menunjuk ketua Majelis Syuro dan juga menentukan arah dinamika politik nanti PKB akan seperti apa ke depannya setelah ditunjuknya ketua umum yang baru. Kemudian selain itu juga tadi ada beberapa paparan dan juga sambutan terlebih dahulu dari Gus Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB periode 2019-2024 yang menyatakan bahwa merasa bersyukur dan juga berterima kasih terhadap seluruh hadirin karena bisa kompak untuk menaikkan elektabilitas PKB pada Pilpres kemarin dan juga pada periode yang lalu, yakni seperti kursi di DPR RI ini yang tahun lalu ini hanya 58, sekarang bertambah menjadi 68 kursi. Dan juga selain itu juga Gus Imin juga kemarin menanggapi santai terkait dirinya nanti apakah akan kembali menjadi ketua umum atau tidak. Selain itu juga tadi setelah itu ada sidang pleno, yakni sidang pleno pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan tadi juga ada aklamasi dari seluruh perwakilan DPW PKB dari 38 provinsi yang menyatakan atau meminta kembali Gus Muhaimin untuk menjabat sebagai ketua umum PKB periode 2024-2029. Nah, untuk mengetahui Andro ini seperti apa tadi jalannya sidang pleno, lalu apa yang membuat PKB akhirnya menunjuk kembali Gus Muhaimin. Saat ini di samping saya sudah ada Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid atau yang biasa disapa Caudin ya. Caudin, selamat malam Caudin. Selamat malam Rona. Ya. Nah Caudin, apa yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya PKB menunjuk kembali Gus Muhaimin untuk periode berikutnya? Yang pertama pasti prestasi, yang kedua kinerja, yang ketiga pengayoman, yang keempat harapan. 4 hal itulah yang membuat Gus Muhaimin Iskandar dipilih secara aklamasi oleh muktamirin. Ya kan, para DPW, DPC sebelum berangkat ke muktamar ini mereka telah melakukan rapat pleno. Jadi proses Gus Muhaimin terpilih secara aklamasi itu dimulai dengan DPC sebelum ke Bali ini itu menggelar rapat pleno. Rapat pleno DPC PKB, rapat pleno DPW PKB. Hasil rapat pleno mereka di situ sudah mempunyai alasan kenapa harus Gus Muhaimin kembali. Kenapa harus kemudian PKB dipinahkodai oleh Gus Muhaimin. Berbagai macam alasan itu saya simpulkan ada 4 hal tadi itu. Pertama, Gus Muhaimin punya prestasi menjadikan PKB solid secara struktural, solid secara gerakan, solid secara pelayanan terhadap masyarakat sebagai partai politik. Yang kedua, kinerja. Gus Muhaimin mampu mendinamisir struktur, kultur, dan kader-kader PKB, baik yang itu duduk di struktur kepengurusan maupun yang mereka menjadi pejabat publik seperti jadi anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, menteri, gubernur, dan sebagainya. Itu semuanya mampu didinamisir oleh Gus Muhaimin menjadi sebuah kinerja yang baik untuk mengungkit kinerja yang lebih luar biasa lagi buat PKB.
buat PKB. Nyatanya PKB naik dari 58 kursi menjadi 68 kursi, naik dari 170 kursi di DPRD provinsi menjadi 220 kursi, naik dari 1.500-an kursi di DPRD kabupaten kota menjadi 1.800. Kenaikannya sekitar 17,5%. Dan bukan hanya itu, Gus Muhaimin mampu menjadikan PKB menjadi partai yang sudah 2 digit, 10, sekian persen. Tidak di bawah 10%. Nah, ini sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, kinerja inilah yang kemudian menjadikan yang ketiga yang menurut saya membuat teman-teman DPC DPW kembali meminta secara aklamasi Gus Muhaimin sebagai mandataris tunggal muktamar. Itu adalah karena beliau pemimpin yang mengayomi. Nyari ketua umum yang bisa gojekan guyonan dengan seorang ketua umumnya, dengan DPC-nya. Tidak ada satupun teman-teman DPC, DPW kalau ke DPP itu tidak terlayani karena memang beliau melarang untuk kita menolak tamu dan sebagainya. Beliau tetap temuin langsung dan sebagainya. Nyari ketua umum yang kayak begini, yang ngayom ini susah. Karena Gus Muhaimin bagi teman-teman DPW dan DPC bukan sekedar ketua umum, tapi kadang-kadang sebagai guru politik, kadang-kadang sebagai sahabat untuk bersama-sama meraih cita, kadang-kadang itu tempat untuk mengeluh kesah dan sebagainya. Nggak ada hambatan buat seluruh struktur PKB untuk bertemu dan kemudian mengadukan seluruh persoalannya kepada Gus Muhaimin atau seluruh jajaran DPP. Pengayoman itu. Yang ketiga adalah harapan, hope. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Gus Muhaimin selama 3 pilprek dan pilpres terakhir ini dan terakhir 2024 kemarin itu menunjukkan ada hope, ada harapan bahwa memang hanya Gus Muhaimin yang mampu menjadikan PKB menjadi partai yang berdaulat, independen, mandiri dari semua golongan. Bahkan kan ada sebuah ormas yang kemudian coba-coba mengklaim bahwa PKB ini adalah bagian dari mereka dan sebagainya. Itu menurut teman-teman DPW DPC, Gus Muhaimin itu yang sudah benar menjalankan PKB. Ada hope ke depan bahwa PKB akan menjadi partai yang go public, milik rakyat Indonesia, bukan milik sebuah organisasi masyarakat. Itu hope-nya. Baik, terima kasih banyak Caudin untuk wawancaranya pada malam hari ini. Iya. Dan itu tadi Andro wawancara kami dengan Sekjen PKB yang menaruh harapan kepada Gus Muhaimin untuk kepemimpinan berikutnya. Demikian Andro, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.